Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Giovanni Immanuel Talokon, NIM 2206110290. Saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kutipan dan Catatan Kaki dengan nama dosen pengampu Encik Vince Watak, SPD, MPD. Bagian A yaitu pengantar. Dalam penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis, maupun penulisan skripsi dan disertasi, seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Demikian pula dengan catatan kaki, yang sebenarnya merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman, kalimat atau pendapat pengarang buku, atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Oleh sebab itu, catatan kaki dan bagian dari teks yang akan diberi penjelasan itu terdapat suatu hubungan yang sangat erat. Bagian B yaitu kutipan. Kutipan terbagi atas dua, yaitu yang pertama tujuan dan yang kedua jenis kutipan. Tujuan kutipan adalah pinjaman, kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Sehingga disimpulkan bahwa tujuan kutipan adalah memberikan bukti ahli yang dapat mengemukakan semua pendapat. Yang kedua, jenis kutipan. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisari dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrasa. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengutip. Yang pertama, jangan melakukan perubahan, memastikan bahwa kutipan yang kita ambil itu otentik dan asli. Yang kedua, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilang itu biasa dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Yang ketiga, jika ada kesalahan dalam kata yang dikutip, penulis tidak perlu memperbaiki, akan tetapi menambahkan informasi pada bagian jika ada kesalahan kata dari kutipan yang diambil langsung. Yang keempat, cara-cara mengutip, yaitu yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang ketiga, kutipan tidak langsung. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Yang kelima adalah variasi membuat kutipan. Salah satu cara, terutama untuk kutipan yang singkat, adalah langsung memulai dengan materi kutipan, sehingga perhentian terdekat bisa koma, frasa yang bebas bisa juga titik, disusul dengan sisipan penjelasan tentang ucapan atau pendapat itu, untuk mengetahui siapa yang berkata demikian. Bagian C, yaitu catatan kaki. Yang pertama ada pengertian. Pengertian catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor petunjuk yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri.
2. Cara membuat catatan kaki. Selain dari kutipan yang dimasukkan dalam teks seperti telah diuraikan di atas, baik kutipan langsung maupun kutipan tak langsung. Ada pula kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Bila ada cara demikian yang dipergunakan, maka kutipan demikian selalu ditempatkan dalam spasi rapat, biarpun kutipan itu singkat saja. Demikian juga kutipan itu selalu dimasukkan dalam tanda kutip dan dikutip tepat seperti teks aslinya. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks pada halaman yang sama. Maka dalam dua contoh pertama disertakan pula bagian dari teks yang menunjuk kepada catatan kaki, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta cara membuat catatan kaki itu sendiri. Titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Yang ketiga, singkatan-singkatan. Dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan yang oleh para sarjana sudah diketahui maksudnya. Oleh sebab itu, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan. Singkatan yang paling penting yang harus diketahui adalah IBIT, OP, OPCIT, dan LOGCIT. Adapun singkatan berikut, CAP atau CAP yang berarti bab, ED atau edisi, et al berarti dan lain-lain, esek atau etsek yang berarti dan halaman-halaman berikutnya. MS, manuskrip atau pasim tersebar di sana-sini. Share atau seri, sik demikianlah seperti pada aslinya. CF atau convert yang berarti dibandingkan atau dibandingkan dengan vol atau volume, yaitu jilid. Yang keempat, penerapan catatan kaki dan singkatan. Bagaimana cara mempergunakan singkatan-singkatan di atas, terutama singkatan IBIT, OPCIT, dan LOGCIT dalam kenyataan? Untuk itu perhatikan contoh-contoh berikut. Semua catatan kaki di bawah ini sebenarnya tersebar pada halaman-halaman yang berlainan. Namun, semuanya termasuk dalam kesatuan nomor-nomor urut dalam sebuah bab. Contoh yang pertama, Edgar Stuart Van, An Introduction to Language Science, New Haven, 1947. Halaman 20, Etsek. Yang kedua, IBIT. Yang ketiga, IBIT, halaman 30. Yang keempat, Richard Pittman, Nauk Honorfic, International Journal of American Linguistics, 9 April 1950, 374, Etsek. Demikian presentasi saya. Shalom, salam literasi.